Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri Amria dari Agribisnis 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2103211000163 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan menjelaskan mini riset usaha tani komoditas unggulan padi studi kasus petani padi pada Desa Purwodadi, Kecamatan Cidayu, Kabupaten Gresik. Mini riset ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama, mengetahui aspek finansial dan kelayakan usaha tani. Yang kedua, mengetahui pembiayaan, kendala, dan strategi. Yang ketiga, mengetahui resiko usaha tani. Yang keempat, mengetahui kerjasama atau kemitraan usaha tani. Dan yang terakhir, mengetahui perencanaan usaha tani. Selanjutnya, gambaran umum. Dalam gambaran umum, saya menjelaskan dua, yaitu kondisi komoditas usaha dan yang kedua identitas responden. Untuk kondisi komoditas usaha, luas lahan yang digarap oleh petani Bapak Syafi'i memiliki luas lahan pertanian sebesar 1.269 meter persegi, yang mana lahan milik sendiri. Tiap tahunnya lahan pertanian oleh Bapak Syafi'i ditanami komoditas padi. Identitas responden: umur 47 tahun, tingkat pendidikan SMA atau SLTA, luas lahan 1.269 meter persegi, dan status kepemilikan lahan yaitu milik pribadi. Selanjutnya pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu aspek finansial dengan biaya tetap. Dalam usaha tani padi yang dilakukan oleh Bapak Syafi'i diperlukan alat-alat yang meliputi semprotan, cangkul, sabit, dan karung. Alat-alat tersebut termasuk ke dalam biaya tetap. Selain itu, pajak lahan juga termasuk dalam biaya tetap. Dapat diketahui bahwa dari alat-alat yang digunakan Bapak Syafi'i serta biaya pajak lahan, untuk kegiatan usaha taninya dibutuhkan biaya tetap dengan total keseluruhan sebesar 176.664. Dalam usaha tani padi yang dilakukan oleh Bapak Syafi'i diperlukan input berupa benih padi, pupuk urea, pupuk poska, herbisida DMA6, pestisida Povet HCS, dan tenaga kerja, pembersih atau pencangkulan, pembajakan penanaman, pemupukan, penyemprotan, dan pemanenan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel input dalam usaha tani Bapak Syafi'i dibutuhkan biaya variabel dengan total keseluruhan sebesar 2.660.000 dalam masa 1 kali tanam. Faktor-faktor tersebut berpengaruh secara langsung terhadap output yang dihasilkan, yaitu besarnya gabah yang diperoleh. Penerimaan ditulis dengan rumus harga jual P per kilogram kali banyak padi yang dihasilkan atau Q sama dengan 5.500 kali 700 kg sama dengan 385.000. Dapat disimpulkan, berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diperoleh total penerimaan Bapak Syafi'i dari kegiatan usaha tani padi sebesar 3.850.000. Penerimaan ini diperoleh dari harga jual padi per kilogram dikali dengan banyak produksi padi yang dihasilkan. Keuntungan ditulis dengan rumus penerimaan atau TR dikurangi total biaya produksi atau TC. Penerimaan TR sejumlah 3.850.000 dikurangi 176.664 ditambah 2.660.000. 3.850.000 dikurangi 2.836.664 dengan total 1.013.336. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui keuntungan yang diperoleh Bapak Syafi'i dari kegiatan usaha tani padi sebesar 1.013.336. Keuntungan ini diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi padi. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Bapak Syafi'i tergantung pada penerimaan usaha tani padi yang diperoleh dan total biaya produksi yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha tani. Dalam analisis kelayakan usaha tani ada 4 poin, yaitu RC ratio, BEP penerimaan, BEP harga, dan payback period. Yang pertama yaitu RC ratio. RC ratio ditulis dengan rumus penerimaan atau TR dibagi total biaya produksi atau TC. 3.850.000 dibagi dengan 176.664 ditambah 2.660.000.
dengan total 3.850.000 dibagi dengan 2.836.664 dengan hasil akhir 1,35. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil untuk nilai RC ratio sebesar 1,35. Hal ini dapat disimpulkan jika usaha tani dari Bapak Haji Syafi'i layak untuk dijalankan karena nilai R per share ratio lebih besar dari 1 sehingga 1,35 lebih besar dari 1. Yang kedua yaitu BEP penerimaan. BEP penerimaan ditulis dengan rumus biaya tetap dibagi dengan 1, biaya variabel atau VC dibagi dengan penerimaan atau TR. 176.664 dibagi dengan 1 dikurangi 2.660.000 dibagi 3.850.000. 376.664 dibagi 1 dikurangi 0,69 dengan hasil akhir yaitu 569.883,87. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil untuk BEP penerimaan pada usaha tani padi Bapak Syafi'i sebesar 569.883,87. Hasil tersebut memiliki arti bahwa Bapak Syafi'i sebagai petani harus memperoleh penerimaan sebesar nilai BEP penerimaan yang dihasilkan yaitu 569.883,87 untuk mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Yang selanjutnya yaitu BEP harga. BEP harga di sini ditulis dengan rumus total biaya produksi atau TC dibagi dengan jumlah produksi atau Q. 2.836.664 dibagi dengan 700 kg dengan hasil akhir 4,052,37 per kilogram. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai BEP harga pada perhitungan usaha tani padi milik Bapak Syafi'i sebesar 4.052,37.000 per kilogram. Hal ini dapat berarti bahwa Bapak Syafi'i sebagai petani harus melakukan penjualan hasil panen per kilogramnya dengan harga yang lebih besar dibandingkan nilai BEP harga. Harga yang dihasilkan dengan begitu pelaku usaha tani dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir yaitu payback period ditulis dengan rumus total modal awal dibagi dengan total bersih dikali 12. 2.836.664 dibagi dengan 1.136.336 dikali 12. 2,7 dikali 12 dengan hasil akhir 32,4 bulan. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil untuk payback period yaitu 32,4 bulan sehingga dapat diketahui bahwa biaya investasi atau modal usaha tani padi milik Bapak Syafi'i akan kembali dalam jangka waktu 32,4 bulan atau 2 tahun 8 bulan 4 hari. Selanjutnya sumber pembiayaan, kendala, dan strategi mengatasi kendala pembiayaan usaha tani. Yang pertama, sumber pembiayaan usaha tani. Usaha tani padi Bapak Syafi'i menggunakan jenis modal sendiri atau modal pribadi. Modal yang dikeluarkan Bapak Syafi'i digunakan untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian. Selain itu, modalnya untuk membayar tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi dalam pembiayaan usaha tani. Kendala yang dihadapi Bapak Syafi'i dalam pembiayaan usaha tani adalah uang yang dimiliki tidak cukup untuk melakukan perawatan padi dengan memberikan pupuk atau pestisida. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga pupuk dan pestisida. Strategi mengatasi kendala dalam pembiayaan usaha tani. Strategi yang dapat mengatasi permasalahan atau kendala pembiayaan di atas adalah dengan memanfaatkan program yang telah diluncurkan oleh pemerintah yaitu Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian atau PUAP. Penelitian Nasria et al. 2019 menyatakan bahwa program pengembangan usaha agribisnis perdesaan PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Selanjutnya yaitu resiko, solusi, dan program asuransi.
Yang pertama, resiko dalam kegiatan usaha tani. Resiko usaha dalam kegiatan usaha tani ada dua, yaitu resiko produksi usaha tani padi pada musim kemarau dan hujan. Yang kedua, resiko pendapatan usaha tani padi pada musim hujan dan kemarau. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan asuransi pemerintahan. Kelebihan dari program asuransi pemerintahan jika ditetapkan pada komoditas pertanian padi ini seperti usaha pertanian lain, yaitu sebagai pertanggungan risiko usaha tani. Kekurangan dari asuransi pemerintah jika digunakan pada komoditas pertanian padi ini memiliki persepsi petani mengenai pembayaran yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu kerjasama atau kemitraan yang dilakukan. Bapak Syafi'i melakukan kerjasama dengan toko Sumber Jaya. Kerjasama yang dilakukan meliputi pengadaan input pertanian seperti benih, pupuk, pestisida. Selain itu, dalam memasarkan hasil usaha taninya, Bapak Syafi'i melakukan kerjasama dengan Tengkulak. Kemitraan dengan petani padi di Kabupaten Gresik ini adalah Perum Bulog Subdriver Surabaya Utara. Hal ini dikarenakan Perum Bulog dapat melaksanakan stabilitas harga dan memiliki pembinaan kepada mitra kerja untuk tetap menambahkan usahanya dan meningkatkan kualitas produknya. Selanjutnya yaitu rencana usaha tani. Yang pertama ada pemilihan lokasi, yang kedua ada pemilihan komoditas, yang ketiga ada masa tanam, yang keempat ada perawatan dan pemeliharaan, selanjutnya panen, selanjutnya pemilihan tenaga kerja, dan yang terakhir peralatan. Kesimpulan, Bapak Syafi'i dalam usaha taninya membutuhkan modal sebesar 2.836.664 untuk memperoleh 700 kg gabah. Penerimaan dalam satu kali tanam sebesar 3.850.000 dengan keuntungan 1.013.336. Analisis kelayakan usaha tani Bapak Syafi'i dapat dikatakan layak dengan perhitungan R/C ratio 1,35 lebih besar dari 1. Maka dapat dikatakan layak untuk dijalankan untuk perhitungan BEP penerimaan sebesar 569.883,87, yang mana usaha tani Bapak Syafi'i sudah mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian dan memperoleh keuntungan untuk perhitungan BEP harga sebesar 4.052,37 kg, dan Bapak Syafi'i menjual dengan harga 5.500 per kilogram, sehingga usaha tani Bapak Syafi'i sudah mencapai titik impas. Perhitungan payback period pada usaha tani memperoleh 2 tahun 8 bulan 4 hari, sehingga dalam jangka waktu tersebut usaha taninya Bapak Syafi'i akan kembali modalnya. Untuk saran, Bapak Syafi'i diharap mau mengikuti program pemerintah seperti PUAP ataupun asuransi pertanian untuk membantu dalam permodalan. Selain itu juga diharapkan mampu menjalin kemitraan dengan Perum Bulog Subdriver Surabaya Utara. Adanya asuransi dan hubungan mitra dengan perusahaan dapat menguntungkan kedua belah pihak, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha tani yang dicapai dengan tujuan bersama. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.